البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Fitan Hawadis karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 73, hadis yang baru. Kata beliau, wa li Abi Dawud an Nasr bin Asim al-Laythi qala dan juga dalam riwayat Abu Dawud dari Nasr bin Asim al-Laythi qala, beliau berkata, ataina al-Yashkuri fi rahtin min Bani Layth. Ini kaitan masalah fitnah akhir zaman. Nanti hadisnya Hudzaifah juga, tapi panjang ini yang kita baca. Ataina al-Yashkuri fi rahtin min Bani Layth. Kata Nasr bin Asim al-Laythi, suatu ketika kami mendatangi al-Yashkuri pada rombongan dari Bani Layth. Faqala, kemudian beliau berkata, manil qaum? Siapa kaum tersebut? Qulna Banu Layth. Kami adalah Banu Layth, rombongannya Nasr bin Asim. Atainaka nas'aluka an hadits Hudzaifah. Kami sengaja datang kepadamu untuk bertanya kepadamu tentang hadis Hudzaifah. Faqala, kemudian Al-Yashkuri pun mengatakan, aqbalna ma'a Abi Musa qafilina. Suatu ketika kami menghadap kepada, atau kami bertemu Abu Musa qafilin, dalam keadaan kami rombongan. Suatu ketika Al-Yashkuri bertemu, berjumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari dalam keadaan rombongan. Wa ghalatid dawabu bil Kufah, yang waktu itu posisinya di Kufah sedang meninggi harganya. Dawab itu adalah binatang-binatang ternak. Qala, kemudian beliau berkata, fasa'altu Abu Musa, akhirnya aku bertanya kepada Abu Musa, ana wa sahibun li. Jadi aku dan temanku bertanya kepada Abu Musa, fa'adina lana. Akhirnya beliau pun mengizinkan kepada kami. Faqadimna al-Kufah, kemudian sampailah kami ke Kufah. Sampai di sana, faqultu li sahibi, akhirnya aku berkata pada sahabatku, inni dakhilul masjid, sesungguhnya aku akan masuk ke masjid. Idza qamatis suq kharajtu ilaik, apabila pasar sudah mulai bubar. Jadi maknanya qamatis suq itu karena kalau orang pasar itu kalau bubar berdiri mereka. Kharajtu ilaik, aku akan keluar menemuimu. Fadakhaltul masjidah, kemudian aku pun masuk ke masjid. Fa idza fi halaqatun,
ternyata di masjid itu ada semacam halaqah. Halaqah itu adalah barakallahu fiik halqah yang tepatnya. Kalau halaqah itu jamaknya halaqatun, mufradnya halqah. Ada halqah. Halqah itu lingkaran. Lingkaran orang yang berkumpul. Dinamakan halqah karena mengumpulnya melingkar. Dinamakan halaqatul ilm karena lingkaran-lingkaran ilmu, orang melingkar duduk berkerumunan berkumpul di situ. Faham ya? Naam. Ka'annama quti'at ru'usuhum, seakan-akan kepala mereka itu putus, dipotong. Maksudnya bagaimana? Nunduk. Nunduk karena saking apa? Perhatiannya mendengarkan ilmu. Yastami'una li hadisi rajulin, mereka dalam kondisi mendengarkan hadis salah seorang yang mengatakan. Salah seorang ini adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Sebagaimana sebutin syarahnya ya. Qala, kemudian beliau berkata, "Faqumtu alaihim." Aku pun akhirnya apa? Berdiri di hadapan mereka. Faja'a rajulun, tiba-tiba datang salah seorang, faqama ila janbi. Orang tersebut berdiri di sampingku. Qala, seraya berkata, faqultu man hadza? Aku pun berkata, siapa ini? Qala, abasriyun ant? Siapa sosok ini? Apakah engkau Basri? Maksudnya Basri adalah ahli Basrah. Qultu na'am, iya. Qala qad araftu walau kunta kufiyan lam tas'al an hadza. Sungguh aku telah tahu, mengenal, kalau seandainya kamu adalah orang Kufah, niscaya apa? Na barakallahu fi, kamu tidak akan bertanya tentang hal ini. Fadanautu minhu, kemudian aku pun mendekat darinya. Nah, jadi al-Yashkuri ini mendekat siapa? Sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman. Fasami'tu Hudzaifah yaqul, maka aku mendengar Hudzaifah yaqul. Nah, ini inti hadisnya sekarang ini. Adapun yang atas tadi sambungannya dan juga rangkaian sanad lengkapnya. Bisa dipahami? Wa illa di sana masih ada sanad yang lebih lengkap lagi. Ini dicuplikkan kisahnya, potongannya aja. Nah, sekarang kita ambil intinya. Kata beliau, sami'tu Hudzaifah yaqul, aku mendengar Hudzaifah bin Yaman berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Ini masyhur hadisnya ya. Dahulu manusia, itu para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Sedangkan aku waktu itu bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, namun justru Hudzaifah ibnu Yaman bertanya tentang apa? Kejelekan. Wa araftu annal khaira yasbiquni, dan aku tahu bahwasanya kebaikan itu sudah mendahuluiku. Dalam riwayat yang lain sebutkan makhafatan an yudrikani. Wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Dalam riwayat ada lafaz makhafatan an yudrikani. Dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan karena khawatir kalau kejelekan itu menimpa diriku. Itu dalam riwayat yang lainnya untuk menjelaskan maknanya kenapa Hudzaifah kok milih tanya tentang kejelekan itu loh ya. Para sahabat yang lain bertanya tentang apa? Kebaikan, namun justru beliau bertanya tentang kejelekan. Kenapa? Dalam riwayat dijelaskan makhafatan an yudrikani, khawatir kalau kejelekan itu menimpa diriku. Wa araftu anal khaira yasbiquni, dan aku tahu bahwasanya kebaikan telah mendahuliku. Qala qultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah. Hudzaifah pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aba'da hadzal khair syarran? Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Faqala ya Hudzaifah. Akhirnya Rasulullah SAW seraya berkata, ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ta'allam kitab Allah wattabi' ma fih. Wahai Hudzaifah, pelajarilah Al-Quran dan ikutilah apa yang ada dalamnya. Lihat. Jadi Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Di balik kebaikan ini apakah ada kejelekan gitu loh. Rasulullah SAW mengatakan, belajarilah, ta'allam, belajarlah, pelajarilah kitab Allah, Al-Quran, wattabi' ma fih, dan ikutilah apa yang ada dalamnya. Qala, kemudian beliau berkata, aku pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ba'da hadzal khair syarrun? Diulang lagi. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Apakah di balik kebaikan ini ada kejelekan? Qala fitnatun wa syarrun. Jawaban Rasulullah SAW melihat ini, fitnatun wa syarrun, na'am. Ada fitnah dan ada kejelekan. Jadi
sebagaimana perkataan para ulama ketika menukilkan ucapan seorang penyairnya. Jadi Hudzaifah bin Yaman benar-benar pengen tahu tentang kejelekan itu, bukan untuk berbuat apa? Kejelekan, tapi khawatir kalau beliau nggak tahu akhirnya kejelekan menimpa dirinya. Makanya seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati dan waspada terhadapnya. Dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, niscaya dia akan terjatuh ke dalamnya. Maksudnya kita itu tahu yang baik-baik, sunnah tahu, tauhid tahu, tapi kita perlu juga tahu yang namanya bid'ah. Penting juga mengetahui apa itu syirik. Jadi kebaikan-kebaikan memang harus, cuman di balik kebaikan itu ada kejelekan yang kita perlu tahu. Fungsinya apa? Agar waspada terhadapnya. Kita kan ahlu sunnah, walhamdulillah. Tapi di balik ahlu sunnah itu kita harus tahu siapa ahlu bid'ah wal dhalal, siapa hizbiyun, siapa kelompok sesat, siapa itu Jahmiyah, apa itu 6 kelompok-kelompok sesat yang ada, harus tahu. Untuk apa fungsinya? Sebagaimana perkataan Hudzaifah tadi, makhafatan an yudrikani, khawatir kalau kejelekan menimpa diriku. Lihat jawaban Rasulullah SAW. Qala fitnatun syarr, na'am, ada fitnah dan kejelekan. Qala qultu, kemudian Hudzaifah mengatakan lagi, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ba'da hadha syarr khairan? Apakah setelah kejelekan ini masih ada kebaikan lagi? Qala ya Hudzaifah, ta'allam kitaballah wattabi' ma fih. Jawabannya sama. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Hudzaifah, pelajarilah Al-Quran dan ikutilah apa yang ada dalam Al-Quran. Salah samarrat, 3 kali beliau mengulang. Jadi ketika Hudzaifah bertanya, jawabannya sama. Yang pertama, kedua, ketiga, jawabannya sama. Nah, apa jawabannya? Ta'allam kitaballah wattabi' ma fih. Pelajarilah Al-Quran dan ikutilah apa yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena itu jalan keselamatan itu loh, mengikuti Al-Quran itu. Iya kan? Al-Quran dan As-Sunnah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sedikit sekali orang yang mau berpikir. Faham ya? Menunjukkan bahwasanya mengikuti al-hujjah wal burhan termasuk perkara yang diwajibkan. Lihat Hudzaifah bertanya, jawabannya sama. Kemudian berikutnya qala qultu, akhirnya Hudzaifah berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ba'da hadha syarr khairun? Apakah setelah kejelekan ini ada kebaikan lagi? Qala hudnatun ala dakhanin, ada gencatan senjata tapi beriringan dengan asap. Maksudnya itu ada perdamaian. Hudnah itu dikenal perdamaian sementara, dikenal gencatan senjata, tapi ada dakhon, ada asapnya. Nah, asap ini apa maksudnya asap ini? Fitnah, gitu loh. Paham ya? Nanti jelaskan nanti dalam syarahnya nanti. Wa jama'atun ala aqdha'in fiha, dan ada sekelompok jamaah di atas apa? Keadaan rendahan-rendahan manusia. Manusia rendahan maksudnya. Yang enggak paham ilm, orang-orang bodoh, berkata tanpa hujjah, itu disebutkan nanti syarahnya nanti. Au fihim, di tengah-tengah mereka ada jamaah ala aqdha, jamaah yang berada di atas apa? Kebodohan dan kezaliman. Qultu ya Rasulullah, Hudzaifah mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, al-hudnah ala dakhan mahi. Wahai Rasulullah, gencatan senjata di atas 6 asap itu maksudnya apa? Kok ada campur asap itu maksudnya apa? Qala la tarji' qulubu aqwamin 'ala alladhi kanat 'alaihi. Lihat nih. Kata Rasulullah SAW, hati-hati suatu kaum tidak akan kembali lagi di atas keadaan yang dulu mereka berada di atasnya. Lihat, terkena fitnah tadi maksudnya. Fitnah ini sangat dahsyat sekali gitu loh maksudnya. Yang ikut mereka, ikut ashabul fitan tadi, terkena hatinya itu nggak bisa kembali lagi seperti dulu. Makanya para ulama telah memberikan apa? Ultimatum dengan yang sangat keras. Yang namanya hati itu sangat lemah, sedangkan syubhat wal fitan khattafah, menyambar-nyambar. Innal quluba dha'ifah wasyubha khattafah. Sesungguhnya hati-hati itu lemah,
sedangkan apa? Syubhat menyambar-nyambar. Kita lihat di sini. Qala qultu ya Rasulullah. Kemudian beliau berkata, aku mengatakan ya Rasulullah. Maksudnya Hudzaifah yang berkata. Nah, kemudian qultu, aku mengatakan Hudzaifah juga ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aba'da hadzal khair syarrun? Apakah setelah kebaikan ada kejelekan? Tanya lagi. Qala fitnatun amya'u samma. Lihat ngerinya fitnah akhir zaman. Fitnah yang buta, fitnah yang tuli. Lihat, fitnah yang buta, fitnah yang tuli maksudnya itu apa? Nah, sangat cepat sekali mempengaruhi gitu loh. Manusia terpengaruh dengan na'am barakallahu fiik, keterpengaruhan yang sangat cepat sekali. Fitnah yang buta dan tuli. Nah, maksudnya fitnah tersebut membuat orang itu buta terhadap kebenaran dan tuli terhadap kebenaran. Nanti jelaskan nanti dalam syarahnya. Alaiha du'atun ala abwabin nar. Ngeri kan? Di atas fitnah tersebut terdapat para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka, wal iyad billah. Nah, para dai disebutkan nanti adalah para dai sesat. Para dai sesat yang menyeru kepada apa? Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, yang mereka berbicara tanpa hujjah, yang mereka hanya fokusnya kepada mencari pengikut atau mencari peserta, biar disanjung, biar viral. Banyak nanti disebutkan penjelasannya nanti. Bagus sekali nanti. Fa in tamut ya Hudzaifah wa anta 'adun 'ala jidlin khairun laka min an tattabi'a ahadan minhum. Lihat, solusi yang terbaik, lihat. Maka jika kamu mati wahai Hudzaifah, apabila engkau mati atau meninggal wahai Hudzaifah dalam keadaan engkau menggigit apa? Menggigit akar pohon. Jidlin itu adalah akar pohon. Paham ya? Itu lebih baik untukmu daripada apa? Kamu mengikuti salah satu dari mereka. Jadi ini larangan untuk mengikuti ashabul fitan wal qalaqil masyakil. Orang-orang yang suka menebarkan fitnah tanpa hujjah loh ya, tanpa hujjah, tanpa argumen. Tapi para ulama menjelaskan ma'rifatul fitan itu wajibah. Mengetahui fitnah itu wajib hukumnya. Karena kalau kita enggak tahu fitnah sama sekali, justru kita khawatir terkena fitnah tersebut. Cuman maknanya ma'rifatul fitan itu tidak menyibukkan diri dengan fitnah terus gitu loh. Paham ya? Sudah mengenal, tahu dah, ambil hujahnya, argumennya, pegang erat-erat. Paham ya? Nah, maksudnya ashabul fitan nanti dijelaskan oleh beliau, ashabul qalaqil masyakil, orang suka bikin ribut, bikin permasalahan tanpa hujah. Paham ya? Yang semula orang di atas al-haq dibikin ragu-ragu. Akhirnya bimbang. Akhirnya apa? Tidak belajar lagi. Akhirnya mundur ke belakang. Akhirnya apa? Futur dengan dunianya, wal iyad billah. Allahumma salim. Nanti jelaskan beliau nanti, bagus sekali penjelasannya. Jadi ashabul fitan wal qalaqil itu jauhi. Nah, karena apa? Biasanya mereka itu berbicaranya itu tanpa hujjah itu, tanpa argumen. Dan juga bahkan barakallahu fiik bermodalkan lalu zaman sekarang na'udzubillah min dzalik media sosial yang jauh daripada barakallahu fiik barakallahu berhati-hati di dalamnya. Banyak fitnah tersebar secara cepat. Kita lihat nanti apa yang beliau sampaikan nanti oleh Syekh Shalih Fauzan. Di sini Rasulullah SAW sudah memberikan arahan. Jika kamu mati atau meninggal wahai Hudzaifah dalam keadaan kau menggigit 6 akar pohon, itu lebih baik untukmu daripada mengikuti salah satu di antara apa? Ashabul fitan tadi itu. Yang mereka menyeru kepada pintu-pintu neraka. Nah, nanti sebutkan dalam riwayat yang lain juga ada bahwasanya mereka itu hudatsaul asnan, orang-orang yang masih muda, sufahul ahlam, orang-orang yang apa? Yang dungu, yang bodoh. Naam, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Qauluhu atayna lashkuri fi rahtin min Bani Lais faqala manil qaum qulna Banu Lais atainaka nas'aluka an hadits Hudzaifah faqala aqbalna ma'a Abi Musa qafilin wa ghalat ad-dawab al-Kufah qala fasa'altu Abu Musa ana wa sahibin li fa'adina lana. Ucapan tersebut Abu Musa al-Asy'ari anhu wa amirul Kufah. Waktu itu Abu Musa al-Asy'ari adalah pemimpin di Kufah waktu itu. Seorang pemimpin utusan di Kufah sana waktu itu. Ista'dzanahu hadzal wafd. Utusan tersebut minta izin an yaqdamu ala Kufah untuk mendatangi atau datang ke Kufah. Fa'adina lahum. Akhirnya beliau Abu Musa mengizinkan untuk mereka.
Rombongan siapa tadi? Al-Yashkuri. Namanya Al-Yashkuri. Nah, barakallahu fi yang didatangi rombongannya Nasr bin Asim, afan. Nasr bin Asim Al-Laitsi, rombongan dari Banu Lais. Minta izin agar diizinkan. Nah, barakallahu fi. Akhirnya diizinkan. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat yang mulia, namanya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Beliau dikaruniai suara yang indah. Kata Rasulullah SAW kepada beliau, "Ya Abu Musa, laqad utita mizmar min azamir ali Dawud." Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi suara yang indah sebagaimana suara yang indah keluarga Dawud alaihissalam. Qalu qala faqumtu alaihim wa jaa rajulun faqama ila janbi. Qala faqultu man hadha? Qala abasriyun ant? Qultu na'am. Qala qad araftu walau kunta kufiyan lam tas'al an hadha. Yakni maknanya adalah hal anta min hadzal balad? Apakah kamu termasuk penduduk negeri ini? Nah, maksudnya tanya gitu, apa kamu termasuk penduduk di sini atau penduduk luar? Wa tajhal hadzal rajul, na'am, atau wa tajhal hadzal rajul alladhi yatahaddas. Maksudnya, na'am, seakan-akan dia enggak tahu gitu loh. Enggak tahu tentang lelaki tersebut yang diajak bicara siapa. Qala la. Beliau mengatakan, "La, aku bukan termasuk penduduk Kufah. Ana minal Basrah, aku adalah orang dari Dari Basrah. Al-Basrah madinatun ukhra min mudunil Iraq." Basrah itu adalah suatu negeri yang lain dari negeri-negeri yang ada di Irak sana. Ashhar madinatan fil Iraq al-Kufah al-Basrah. Di Irak sana ada dua negeri yang masyhur ma'ruf. Waktu itu dikenal dengan Kufah dan Basrah. Hadzal rajul alladhi yatahaddats kana manhu? Lelaki yang berbicara waktu itu siapa maksudnya sini? Lelaki yang berbicara tadi siapa maksudnya? Kana Hudzaifah ibnu Yaman, ya kan? Rajul tadi ya yang barakallahu fiik ditanya kemudian mendekat tadi yang orang-orang pada mengelilingi beliau mendengarkan hadisnya. Siapa rajul tadi? Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Faham ya? Qalu fadanautu minhu, kemudian aku mendekat darinya. Fasami'tu Hudzaifah yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr. Hadza dalilun 'ala anna al-insana la yaktasir 'ala ta'allumil khair. Penting ini. Kata Syekh Shalih Fauzan, ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika para sahabat bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya tentang apa? Kejelekan. Nah, ucapan tersebut kata Syekh Shalih Fauzan, hadza dalilun, ini adalah dalil ala anna al-insana la yaktasir 'ala ta'allumil khair. Lihat, bahwa seseorang hendaknya tidak membatasi hanya belajar kepada kebaikan saja. Jadi kalau belajar jangan yang baik-baiknya saja gitu loh. Maksudnya bagaimana? Ya kita kadang-kala mengenal kejelekan, mengetahui kelompok sesat itu penting gitu loh. Paham ya? Agar kita bisa waspada terhadapnya. Agar kita tidak mengatakan semuanya sama. Semuanya sama, Ustaz, enggak ada bedanya. Nah, padahal bedanya ada perbedaannya. Karena orang mengatakan sama karena belum tahu kejelekannya. Paham ya? Kita tahunya kan tauhid, syirik juga harus tahu gitu loh. Tahunya kan sunnah, bid'ah juga harus tahu. Jangan cuma tahunya sunnah, bid'ah enggak tahu. Akhirnya apa? Dianggap itu sunnah, dia kerjakan. Paham ya? Jangan tahunya cuma tauhid, syirik enggak paham. Akhirnya apa? Dia anggap itu tauhid, ternyata kesyirikan. Itu fungsinya mengetahui kejelekan. Barakallahu fiik. Asy-Syaikh Shalih Fauzan Asbahullah di dalam syarah beliau terhadap kitab Silsilah Rasail, beliau mengatakan fala yakfi lil insan an ya'rifal haqqa faqat. Enggak cukup bagi seorang itu mengenal kebenaran saja. Lihat, mengenal al-haq saja enggak cukup kata beliau. Bala budda an ya'rifal haqqa wal batil kata beliau. Dan bahkan harus mengenal al-haq dan mengenal kebatilan. Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih. Mengenal kebaikan atau al-haq dalam rangka untuk dia mengamalkannya, wa ya'rifal batil min ajli an yatajannabah, masyaallah. Dan mengetahui kebatilan dalam rangka agar dia bisa menjauhinya. Lihat. Jadi jangan sampai menyalahkan orang yang ingin mengetahui perkara fitnah. Jangan salahkan kalau dia fungsinya untuk mengetahui dan untuk berwaspada, bukan terjerumus dalam fitnah, bagus. Makanya ada kitab rudud, kitab-kitab bantahan para ulama tentang ahlu bid'ah wad dhalal, tentang hizbiyun. Fungsinya apa? Agar orang paham mana yang di atas kesesatan dan mana yang di atas apa? Nam al-haq, mafhum? Naam. Mulai dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Madarijus Salikin, Minhajus Sunnah, karya para ulama terdahulu banyak sekali. Naam. Kita lihat sini. Bal yata'allam asy-syar'a aidan, lihat kata Syekh Shalih Fauzan, bahkan harus mempelajari kejelekan juga.
Lihat, kejelekan dipelajari juga, maksudnya diketahui gitu loh. Mengetahui ini kejelekan, tinggalkan. Jahmiyah ini bahaya, tinggalkan. Wah ini Khawarij, bahaya, tinggalkan. Seperti itu fungsinya. Ya'rifu syarra min aina ayati. Dia harus mengetahui kejelekan min aina ayati, dari mana kejelekan datang ini. Ma asbabuhu, apa sebabnya? Wa ma anwa'uhu, dan apa jenis-jenisnya? Wa man alladhi yaqumu bih, dan siapa pelopornya, siapa pendirinya, maksudnya yaqumu bih ini. Pendirinya siapa? Jahmiyah, pendirinya Jahm Safwan misalkan. Mu'tazilah, pendirinya siapa? Wasil bin Atha misalkan. Khawarij, siapa pendirinya? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi misalkan. Seperti itu. Fungsinya agar kita tahu. Min ajli an yahdar minhu, ya kan? Fungsinya, tujuannya apa? Dalam rangka agar waspada hadrun nas, dan fungsinya agar juga memperingatkan manusia. Paham ya? Nah, atau yahdurun nas, agar manusia berhati-hati. Mafhum? Nah, jadi mengetahui kejelekan di balik kebaikan itu enggak salah. Setelah dia tahu kebaikan. Paham ya? Nah, jadi pentingnya mengetahui kejelekan setelah kebaikan. Kebaikan kita tahu, tauhid kita paham. Setelah itu baru apa? Mengetahui kesyirikan. As-sunnah kita pelajari, as-sunnah kita pahami, kemudian baru mengetahui lawannya itu apa? Bid'ah. Mafhum? Fungsinya biar tidak terjerumus dalam kesyirikan atau kebid'ahan tadi. Kita lihat sini. Qauluhu wa araftu annal khaira yasbiquni. Qala qultu ya Rasulullah, aba'da akhadhal khair syarran? Faqala ya Hudzaifah ta'allam kitaballah wattabi' ma fihi. Lihat arahan Rasulullah SAW. Apa kata Syekh Shalih Fauzan ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang fitnah tadi? Rasulullah SAW mengatakan, ta'allam kitaballah, pelajarilah Al-Quran dan ikutilah apa yang ada dalam Al-Quran. Lianna kitaballah, dikarenakan Al-Quran, wattiba'a ma fihi, dan mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, yaqi minal fitnah. Lihat ini, akan terjaga apa dari fitnah, bisa menjaga seorang dari fitnah. Lihat. Nah, tapi kalau orang nggak paham Al-Quran, nggak paham As-Sunnah, nggak paham ilmu, dari mana dia akan terjaga? Dia akan terjaga dari mana? Tidak pernah hadir di majelis ilmu misalkan, tidak pernah menuntut ilmu, nggak pernah belajar di hadapan para ulama, para asatidzah Ahlus Sunnah, para du'at ilallah misalkan. Dapat dari mana? Jangan mencari yang instan-instan saja. Yang instan itu kadang-kala bisa dimodifikasi, sehingga perlu apa? Direnungi kembali. Tapi kalau sumbernya jelas Al-Quran Sunnah, diajarkan, dipaparkan, dijabarkan, dipahami dengan pemahaman para salafun saleh, itulah ilmu yang hakiki, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat ini, la yaqi minal fitnah illa al-ilmu sahih. Lihat, tidak ada yang bisa menjaga dari fitnah kecuali apa? Ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih itu ilmu yang dari mana sumbernya? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan ilmu filsafat, bukan ilmu mantik, bukan ilmu kalam, tapi ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kata beliau, nah, ta'allam, pelajarilah. Aidan at-ta'allum yakunu 'alal ulama, penting ini. Dan juga kata beliau, belajar itu di hadapan para ulama. Paham ya? Di hadapan para ulama, apabila memungkinkan, dengarkan audio kalam mereka, datang langsung di hadapan mereka, di hadapan para duatnya, di hadapan para asatidahnya, di hadapan para masyayikhnya. Jangan otodidak memahami. Pemahaman otodidak itu biasanya, nah barakallahu fiik, efek sampingnya itu buruk. Wal'iyadzubillah. Karena apa? Untuk kita memahami Al-Quran Sunnah itu nggak bisa kalau sendirian. Pasti perlu perantara. Perantaranya siapa? Ya para ulama. Para ulama rabbaniyun yang mereka mengajarkan ilmu dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Seperti itu. Allahul musta'an. Jadi sangat disayangkan ya, yang sibuk di media sosial kemudian langsung nampak seakan-akan imam jarh wa ta'dil misalkan. Lah belajar di hadapan para ulama, wala di hadapan para asatidzah, la Al-Quran wala Sunnah dihafalkan. Dia cuma bermodalkan haddatsana Facebook, haddatsana YouTube, haddatsana Telegram, haddatsana WhatsApp, langsung berfatwa, langsung nampaknya Syekhul Islam. Tapi kalau internetnya habis, kuotanya habis, bingung dia. Diam 1000 bahasa. Allahul musta'an. Nah, karena prosesnya itu panjang. Jadi orang jangan cuma melihat hasilnya, prosesnya perlu diketahui juga. Karena apa kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih dalam pantun sangat bagus sekali, ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'aliman. Falaisal mar'a falaisal 'alimu kaman huwa jahilu. Lihat. Pelajarilah.
Karena nggak ada orang dilahirkan langsung berilmu. Maka tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Jadi perlu belajar, perlu dihafalkan, perlu ditelaah, direnungi, diamalkan. Kita lihat ini kata beliau ini. Nah, at-ta'allum yakunu 'ala ulama. Jadi belajar itu di hadapan para ulama. Walhamdulillah, kadangkala kedatangan para masyayikh al-sunnah di negeri kita, datang, temui. Kalau bisa ngobrol-ngobrol, belajar di hadapannya. Apalagi sudah ada terjemahannya ya. Kata beliau, intabihu yaqul. Intabihu kata beliau, perhatikanlah. Yaqul. Di sini Rasul mengatakan ta'allam kitabullah wattabi' ma fihi. Pelajarilah Al-Qur'an dan ikuti apa yang dalamnya. At-ta'allum la yakunu illa 'ala ulama. Belajar itu tidak terjadi kecuali di hadapan para ulama. Para ulama mencakup orang yang berilmu. Dari kalangan para masyayikh Ahlussunnah, para asatidz Ahlussunnah, bukan malah menjauh. Sudah datang fitnah, bingung malah menjauh. Enggak pernah taklim, enggak pernah hadir lagi majelis ilmu. Nah, ditanya haddatsana fulan, haddatsana alan qala waqil, qila waqal. Allahul musta'an. Semakin jauh dari ilmu semakin bingung dia. Kita lihat aja apa kata beliau di sini. Wala yumkin ta'rif syarra wal fitan illa bita'allum sahih. Dan tidak mungkin kamu akan mengetahui kejelekan dan fitnah kecuali dengan belajar. Orang dengan belajar tahu. Coba dulu sebelum kita belajar enggak tahu apa itu Jahmiyah, iya kan? Enggak tahu apa itu Mu'tazilah, enggak tahu apa itu Khawarij, siapa pelopornya, siapa pendirinya. Setelah belajar dengan berjalannya waktu, walhamdulillah, lihat kelompok Jahmiyah, kelompok sesat, enggak dimasukkan dalam 72 golongan. Syiah Rafidhah, kelompok sesat, enggak masuk dalam 72 golongan. Pemimpinnya fulan min alan, diketahui dengan berjalannya waktu. Belajar barakallahu fiik. Naam. Jadi orang belajar itu selama yang dipelajari itu jelas Al-Qur'an was sunnah, aman. Nah, kemudian juga jangan sembarang mencari guru juga. Selektif dalam mencari guru, pastikan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Imam Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaihi, seringan menukilkan itu. Dinukilkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, "Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithum, summa yungdar ila ahli bid'ah fala yukhad hadithum. Lihat. Kemudian lihat, diperhatikan. Ternyata dari ahli sunnah diambil hadisnya, kata beliau. Dilihat lagi, diperhatikan. Ternyata dari ahli bid'ah wad dalal enggak diambil hadisnya. Al-Imam Muhammad bin Sirin. Rujukannya kalau antum melihat di Muqaddimah Sahih Muslim. Bagus sekali kalam beliau itu. Jadi kalau mencari guru selektif. Jangan mencari guru dari ahli bid'ah wad dalal, hizbiyun. Ustaz anda cuma ngambil bahasa Arabnya tok. Ngambil apa usul fikihnya, ngambil lughahnya. Kalau akidahnya ngambil dari sunnah, itu tabur baur namanya. Allahul musta'an. Naam. Jadi kita lihat di sini apa kata beliau. Kata beliau, tata'allam 'alal juhal, jangan belajar melalui orang bodoh. Jadi kalau belajar jangan dari orang bodoh, orang yang benar-benar berilmu, mengilmu Al-Qur'an Sunnah dan mengamalkan. Jangan juga belajar jarkoni. Apa itu jarkoni? Ngajar orang ngelakoni. Jangan juga belajar di asmuni, asal muni. Tapi pastikan kita semuanya siap, baik yang mengajarkan ataupun yang belajar untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pernah mencari kesempurnaan. Orang itu banyak salahnya, banyak kekeliruannya, tapi jangan sengaja berbuat kesalahan. Yang terbaik adalah ketika salah diingatkan, jazakallahu khairan, segera rujuk. Yang salah, selesai. Jangan karena dia udah lama ngaji dari ustadz ya, kemudian ketika diingatkan ngayal, nggak mau segera rujuk. Jangan, itu salah itu ya. Lihat ini, jangan belajar kepada orang bodoh juhal, awal kutub wal mutala'at, atau juga jangan belajar ngandalkan kitab saja dan menelaah kitab saja dan menelaah tanpa guru. Jangan, namanya otodidak. Paham ya? Allah musta'an. Ibaratnya otodidak itu dia meracik sendiri. Ramuan dia racik sendiri, dia minum langsung tanpa resep dokter. Nah, menurut dia mungkin obat itu, tapi kalau ternyata nggak cocok, racun gitu loh. Jadi pahami. Antum lihat kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab apa Nuniyah, beliau mengatakan apa itu? Atau kalamnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Nuniyah, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin. Ada dokternya loh ya. Wa tabibu dzakal alim rabbani. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Obatnya dua. Apa dua itu? Al-Qur'an dan
as-sunnah. Dokternya siapa dokternya? Wa tabibu dzakal alim rabbani. Dokternya adalah al-alim rabbani, seorang alim yang rabbani, yang bisa mengarahkan, mendidik orang yang diajarkan padanya ilmu, mendidik mat'unya dengan cara apa? Yu'allimun nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Yu'allimun nasa min sigharil ilmi qabla kibarih, mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Lihat itu. Ada dokternya itu. Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ada dokternya, ada yang mengarahkan, ada yang bimbing. Jangan dipelajari otodidak. Lihat ini kata beliau. Awal kutub wal mutala'at, jangan juga kamu belajar hanya mengandalkan kitab-kitab wal mutala'at dan menelaah. Setelah belajar enggak masalah, ini awal kali belajar langsung otodidak, jangan. Awal al-fadha'iyat atau fadha'iyat itu barakallahu fiik semacam media sosial. Paham ya, seperti itu. Jangan juga hanya mengandalkan media sosial. Awal asyrithah atau kaset-kaset. Itu semuanya kenapa? Bukannya haram ya, boleh. Itu hanya bantu, sarana. Tapi pastikan kalau memungkinkan hadir langsung di majelis ilmu. Itu penting loh ya, beda rasanya ketika hadir langsung di majelis ilmu dengan hanya dengarkan kaset. Lihat nih, awal asyrithah. Atau juga jangan belajar melalui kaset. Nah maksudnya itu hanya semata-mata kaset itu maksudnya. La budda an tattasila bil ulama. Harus engkau punya hubungan, ketersambungan dengan para ulama. Kenapa kok demikian barakallahu fiik? Dikarenakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Kenapa? Li'annal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Dikarenakan para nabi itu mereka ketika meninggal itu tidak mewariskan dinar wal dirham, tapi yang mereka wariskan, yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Makanya jangan pernah meremehkan para ulama ahlus sunnah, ulama ahlul hadis. Apa kata barakallahu fiik para ulama as-salaf mengenai orang yang mencaci maki menghina para ulama? Al-waqi'atu fi al-athar atau al-waqi'ah fil hadis min alamati al-bid'ah. Min alamati al-bid'ah al-waqi'ah fi al-athar. Semakna itu. Termasuk tanda-tanda al-bid'ah adalah mencaci maki menghina ahlul hadis. Allahumma musta'an. Kita lihat sini, wa tajlis ma'ahum, dan duduk bersama mereka. Datang ke Indonesia misalkan ulama ahlus sunnah mengajarkan ilmu, datang. Ada kesempatan, ada waktu memungkinkan misalkan datang, bertemu. Wa tas'aluhum, bertanya kepada mereka. Hadza huwa tariqul ilmi sahih. Ini cara ilmu yang sahih. Paham ya? Jadi maksudnya bagaimana at-talaqi, ketemu langsung kalau memungkinkan. Antum lihat Jibril alaihissalam ketika mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bertemu langsung atau tidak? Bertemu. Hanya saja Jibril alaihissalam datang dalam kondisi apa? Tidak menampakkan wujud aslinya. Ya kan? Hadis yang panjang itu. Hadisnya Umar bin Khattab anhu. Datang dalam kondisi wajah yang sangat bersih, pakaian sangat putih, rambut hitam pekat. Ngajarkan apa? Ngajarkan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, tanda-tanda hari kiamat. Di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Apa kata Umar bin Khattab anhu? Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah lebih tahu. Akhirnya jawab di akhir hadis, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yu'allimukum umura dinakum atau yu'allimukum dinakum. Ini tadi Jibril datang kepada kalian mengajarkan ilmu agama kalian. Ketemu langsung kan? Naam, itu yang paling bagus. Jadi dalam mencari ilmu paling bagus ketemu langsung. Ini juga ditegaskan juga dengan perkataan Allah Ta'ala dalam surat Qaf. Akhir surat Qaf itu Allah Ta'ala mengatakan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada peringatan bagi orang yang memiliki mata hati. Maksudnya orang yang memiliki akal dan mencurahkan apa? Pendengarannya dan menyaksikan wa huwa syahid, menyaksikan. Jadi beda hasilnya orang belajar mulai dari nahwu, sharaf, bahasa Arab, belajar apapun kalau ketemu langsung, talaqi, dengar langsung, nampak, musyafahah, bertatap muka langsung, itu beda hasilnya dengan hanya dengarkan audio, dengan kaset. Maka Syekh Shalih Fauzan menasihatkan nanti, jangan cuma semata-mata engkau mengambil ilmu dari apa? Kitab-kitab dan menelaah atau dari media sosial
atau dari kaset-kaset. La budda, bahkan harus engkau bersambung dan punya hubungan dengan para ulama, duduk bersama mereka, bertanya kepada mereka. Itulah cara na'am barakallahu fiik mengambil ilmu yang sahih. Kita ambil lagi qauluhu. Qultu ya Rasulullah hal ba'da hadzal khair syarrun? Qala fitnatun wa syarrun, hadza fitnatun yakunu ba'dal khair fitnatun wa syarrun. Kata Syekh Shalih Fauzan, ucapan Hudzaifah bin Yaman ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Apa kata Rasulullah SAW? Fitnatun syarrun. Naam, ada kejelekan, yaitu fitnah dan kejelekan. Hada fitnatun, ini fitnah. Yakunu ba'dal khair, terjadi muncul setelah adanya kebaikan. Kebaikan ada, fitnah ada, kejelekan juga ada. Ini namanya ujian, enggak mungkin mulus baik-baik terus. Pasti kadang ada ujian, dan ujian ini pun kadang dari saudara kita sendiri. Ya enggak? Bukan orang jauh, teman kita sendiri, saudara kita sendiri, ikhwah kita sendiri, bapak kita sendiri. Antum lihat Ibrahim alaihissalam. Ujiannya dari mana? Bapaknya sendiri musuhnya, Azar, ya kan? Nabi Nuh alaihissalam. Musuhnya dari mana? Dari dalam juga, anaknya, istrinya. Enggak beriman kan? Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Karim, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, ya kan? Nah, dan kami jadikan kalian, sebagian kalian atau sebagian yang lainnya fitnah atasbirun. Apakah kalian mau sabar? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Apakah kalian mau sabar? Fitnah, ujian. Sabar barakallahu fiik. Nah, kadang diuji dengan apa? Musuh kita orang dekat, bapak kita sendiri. Mungkin enggak seperti itu kadang-kala? Ada, atau bahkan anak kita sendiri, atau teman kita sendiri, atau saudara kita sendiri, atau orang dekat kita sendiri. Dulunya masya Allah senyum-senyum, kefalu ya akhi anta bi khair, ahlan wa sahlan, lama-lama enggak salam wala kalam, merengut diam 1000 bahasa. Allahul musta'an. Dikit lagi pas titik itu ya. Qauluhu, qultu ya Rasulullah hal ba'da hadzal syarr khair? Qala ya Hudzaifah ta'alam kitabullah wa tabi' ma fihi salat marrat. Setelah Rasulullah mengatakan, menjawab 3 kali kepada Hudzaifah bin Yaman, pelajarilah Al-Qur'an dan ikutilah apa yang ada dalamnya. Yahussu Hudzaifah 'ala ta'allumi kitabillah. Lihat, Rasulullah SAW memberikan motivasi. Yahussu itu memberikan dorongan motivasi. Memberikan motivasi dorongan kepada Hudzaifah agar mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Li'annahu la manja minal fitan idza hadatsat illa bi kitabillah azza wa jalla sahih. Dikarenakan tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan dari fitnah kecuali apabila terjadi, kecuali apa? Al-Qur'an, tempat berlindung. Paham ya? Hafalkan, diamalkan, dibaca, direnungi. Intabih, perhatikan kata Syekh Shalih Fauzan, al-hasu 'ala ta'allum. Dorongan motivasi untuk belajar. Ar-Rasul SAW yahussu 'ala ta'allumi kitabillah. Di sini Rasulullah SAW yang menganjurkan, memberikan dorongan motivasi untuk mempelajari apa? Al-Qur'an. Wa sunnati Rasulullah SAW, dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ini Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dakhilatun fi kitabillah. Anjuran pelajari Al-Qur'an, sunnah masuk di dalam apa? Dalam Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Dua-duanya wahyu gitu loh. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yunji minal fitan illa al-i'tisam bi kitabillah azza wa jalla. Dikarenakan tidak akan selamat dari fitnah kecuali berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Naam. Ta'allum kitabillah la yakunu afawiyan. Artinya mempelajari Al-Qur'an itu tidak apa? Tidak terjadi secara spontan, otomatis. Maksudnya bagaimana? Langsung paham langsung, haddatsani rabbi an nafsi katanya. Belajar Al-Quran proses, lihat ini. La budda min talaqqihi 'anil ulama al-'alimina bihi. Harus mengambilnya langsung dari para ulama yang mereka berilmu tentangnya. Jadi mempelajari Al-Quran Sunnah tidak bisa dipelajari secara spontan otomatis, tapi melalui apa? Perantara-perantara dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang amanah dalam menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillah rabbil alamin.